Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar rekan-rekan? Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, jadi beberapa minggu ini saya jarang buat video ya, berhubung kerjaan di mebel lagi repot atau padat. Jadi nggak bisa dilepas ya, karena ada beberapa part yang harus ditangani khusus atau ya harus detail lah ya. Jadi oke, supaya nggak banyak waktu ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi untuk pembahasan kali ini, banyak rekan-rekan yang bertanya ya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nanti kita bahas. Jadi rekan-rekan kita banyak bertanya tentang berapa sih keuntungan yang bisa kita pakai di usaha toko sembako. Oke, ini pertanyaannya ya menarik ya. Jadi berapa yang bisa kita ambil dari keuntungan toko sembako. Jadi sebelum kita tahu berapa keuntungan yang harus kita ambil atau yang harus kita pakai, sebetulnya itu nggak harus kita pakai sih, tapi kalau memang mau diambil ya bisa sah-sah aja. Jadi keuntungan yang bisa dipakai lah, itulah ya bahasanya ya kan, supaya lebih sedap lah dengarnya. Jadi keuntungan yang bisa kita pakai itu dalam toko sembako itu tidak terlepas dari berapa sih harga per produk yang harus kita jual, kan seperti itu. Jadi sebelum kita tahu keuntungannya, kita harus tahu cara menghitung keuntungan per produk ya. Jadi pengalaman saya ataupun yang sudah saya pelajari di beberapa minimarket ataupun di kelas online, jadi pengambilan per produk itu harus mempunyai dua metode ya. Yang pertama itu mengikuti harga pasar. Kenapa mengikuti harga pasar? Itu nanti ada alasannya. Yang kedua, kita mengambil per persen. Jadi kita bahas dulu untuk mengikuti harga pasar ya. Jadi untuk produk yang mengikuti harga pasar itu harus kita sesuaikan dulu produknya, produk apa aja. Jadi gini misalnya, kita harus mengikuti harga pasar itu sesuai harga yang bisa kita dapat. Misalnya gini, kalau misalnya harga pasaran itu serenceng 2,5 atau 5.000, kita harus tahu dulu modal kita berapa, bisa dapat enggak. Kenapa mereka bisa dapat, kita nggak bisa dapat kalau misalnya kita nggak bisa jual segitu ya kan. Jadi itu kan berarti ada alasannya. Jadi kita harus mengikuti harga pasar itu supaya yang pertama, toko kita tidak dicap mahal. Yang kedua, pelanggan lebih suka di toko kita karena ya harganya sama. Yang ketiga itu ya daripada konsumen kita jauh-jauh, lebih bagus ke kita karena lebih dekat ya harganya sama. Itu keuntungan kita kalau mengikuti harga pasar. Jadi apabila harga pasaran itu terlalu tinggi ataupun ya menurut rekan-rekan itu harga itu bisa ditekan ke bawah, ya nggak apa-apa, ditekan aja ke bawah. Yang penting tidak terlalu murah dan bisa dapat untung, dan kita tidak terlalu mahal supaya toko kita nggak dicap mahal. Itu aja sih pesannya. Tapi menurut saya dan pengalaman saya, kalau kita beli kotaan walaupun sekotak di grosir, kita masih bisa dapat keuntungan itu ya sekitar 10% sampai 5% ya per kotaknya kalau kita beli kotaan. Tapi kalau kita beli rencengan memang nggak dapat sih, tipis. Kalau kita beli rencengan di grosir eceran itu ya sekitar 5 sampai ya 8% lah kita dapat per rencengnya. Jadi saran saya kalau misalnya rekan memang mau buka toko sembako, kita harus survei lapangan dulu ya, survei lapangan berapa harga, produk-produk apa aja yang digemari konsumen di daerah tertentu. Jadi itu lebih mudah nanti untuk menentukan harganya. Jadi untuk metode yang kedua ini metode persenan ya. Jadi kalau misalnya metode persen ini apabila harga pasaran itu terlalu rendah. Jadi misalnya harga pasaran itu terlalu rendah, mungkin ada suatu toko yang memang mau rendah kali ataupun
tinggi kali, jadi bisa kita main persenan. Untuk misalnya laku nggak lakunya itu ya tergantung ya rezeki kita masing-masing. Biasanya seperti itu ya saya ambil, tapi jarang sih toko-toko misalnya retail itu ngambilnya terlalu murah, biasanya itu terlalu mahal, kebanyakan terlalu mahal. Jadi udah misalnya di suatu daerah itu ada produk yang terlalu mahal, yang ya dia melewati standar harga jual, kita bisa main persenan aja. Misalnya ya berapa, misalnya kita ambil satu produk ya, misalnya harga produk Pepsodent. Jadi Pepsodent itu di suatu wilayah itu dia misalnya 9.000 harganya, ambilan misalnya 9.000. Jadi berapa sih yang harus kita jual? Jadi misalnya harga 9.000 itu kita persenkan aja. Jadi 9.000 itu 9.000 dibagi 190 dikali 15%, jadi 1.300. Jadi genapkan aja di 1.500. Jadi 9.000 harga modal dan 1.500 untuk untung. Boleh juga di 1.000 aja, tergantung juga sih mau berapa persen rekan-rekan ambil. Tapi itu relatif ya, dari 10% sampai 15% bisa rekan-rekan ambil keuntungan dari satu produk. Oke, jadi mengerti lah ya, udah tahu lah ya caranya mengambil keuntungan. Jadi rekan-rekan udah tahu cara mengambil keuntungan itu per produk. Jadi kita bisa mengakumulasikan berapa sih keuntungan yang bisa kita dapat dalam satu bulan penjualan. Misalnya kita ambil contoh, dalam satu bulan penjualan itu kita menjual produk sembako itu sekitar 30 juta misalnya ya, 30 juta. Jadi 30 juta itu berapa sih persenannya? Biasanya persen keuntungan itu yang sudah masuk input ya, biasanya saya kan setiap akhir bulan itu saya input data barang masuk, barang keluar, stok barang. Jadi biasanya itu tahu yang selisih harga, selisih masuk barang dan selisih penjualan barang. Jadi biasanya itu untuk pendapatan itu relatif dia, jadi bisa sampai 10% sampai 15%, tergantung barang yang keluar. Kadang-kadang ada barang yang harganya mahal ya untungnya sedikit, kadang ada yang harganya murah untungnya besar, ya relatif tuh. Makanya saya bilang biasanya dalam persenannya itu ya dia sekitar 10 sampai 15% per pengeluaran barang. Jadi saya contoh tadi ambil 30 juta rupiah per bulan. 30 juta rupiah itu misalnya kita ambil keuntungannya itu 10%. 10% itu berarti 30 bagi 100, 300.000 dikali 10%, jadi 3 juta. Dalam sebulan itu rekan-rekan dapat keuntungan 3 juta. Tapi 3 juta itu enggak bersih ya. Dalam usaha toko sembako itu kita banyak mengeluarkan biaya juga. Misalnya yang pertama listrik itu harus kita hitungkan dalam sebulan itu kena berapa. Udah itu token, pulsa, jaringan, internet ya sebagai lain kan, kipas, semua lah itu dihitung-hitung misalnya berapa kan gitu. Jadi rekan-rekan harus menghitung itu dulu, biaya-biaya yang harus yang dikeluarkan. Misalnya kantong plastik itu kan memang kita berikan berapa modalnya. Jadi sesudah dapat angkanya, jadi kita bisa menentukan berapa sih biaya kotor yang harus kita keluarkan per bulan. Oke, jadi untuk rata-ratanya ya, pengalaman saya dan biasa di toko, untuk pengambilan persenan profit yang bisa kita ambil dari toko sembako itu yang aman ya, menurut saya yang aman itu ya sekitar 8%-an saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ambil 10%, kita itu masih ada biaya kotornya. Ya kita nggak tahu sih biaya kotornya itu kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Itu tergantung seberapa intens kita memakai listrik, jaringan itu ya. Jadi saran saya untuk mengambil keuntungan itu di toko sembako tuh di 8% paling banyak. Jadi kalau misalnya kita dapat untung 3 juta kotor ya, kita ambil 2.300.000 sampai 2.500.000 saja per bulannya. Jadi lebih
aman. Dan apabila pun keuntungan itu profit kita lebih, ya nggak masalah sih, ya itu bisa jadi untuk modal lain dan akan bisa meningkatkan stok barang di toko sembako rekan-rekan. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau kita mengambil keuntungan yang aman itu berarti stok kita kan semakin banyak, uang kita yang untuk dibelanjakan semakin banyak, jadi stok itu bisa bertambah dan bisa untuk menambah produk-produk yang lain lagi yang sering dicari konsumen di daerah kita masing-masing. Jadi untuk profit yang bisa saya jelaskan di video ini, ambillah keuntungan itu dengan nominal yang aman. Jadi toko sembako kita tidak kehabisan kas uang dan tidak kehabisan stok barang. Jadi keuntungan yang bisa aman itu ya saya bilang tadi sekitar 8%-an. Jadi rekan-rekan tidak akan sulit lagi menentukan berapa sih yang harus kami ambil. Jadi saya udah di video ini saya ambilkan contoh. Itu rata-rata ya. Jadi rekan-rekan bisa menaksirnya sendiri-sendiri nanti ataupun di audit dulu pendapatannya, keluar masuk barangnya. Jadi nanti bisa disinkronkan dengan video yang saya buat ini. Betulkah atau ya salahkan? Tapi menurut saya ini pengalaman saya ya. Karena produk yang kita jual pun kadang-kadang bisa beda dan harga di suatu wilayah itu pun bisa beda. Jadi itu kalau beda-beda sedikit itu nggak ada masalah sih, asal ya, rekan-rekan tahu caranya bagaimana sih kita menentukan harga produk, menentukan keuntungan, produk-produk apa saja yang bisa ditingkatkan harganya. Jadi biaya-biaya yang akan dikeluarkan, jadi rekan-rekan tahu cara menghitungnya. Oke, untuk video ini mungkin sampai di sini dulu. Apabila video ini bermanfaat untuk rekan-rekan, boleh di subscribe, share, like, komen. Jadi supaya kita membagi ilmu untuk rekan-rekan yang lain yang belum mengerti ataupun belum paham cara menghitungnya. Oke, thank you, terima kasih.